Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian-kalian para investor pemula tahun 2021 nanti, tahun depan, buat kalian yang belum berinvestasi, kalian mau berinvestasi apa? Itu pertanyaannya. Tahun 2021 ini, jadi kita sarankan buat kalian para pemula yang belum berinvestasi, mulailah berinvestasi sekecil apapun, cobalah untuk berinvestasi ya. Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Video kali ini dibuat khusus untuk kalian-kalian yang belum memulai berinvestasi. So, jangan kemana-mana, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua tentunya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, stay tune, jangan kemana-mana. Oke guys, tidak terasa ya, hari ini sudah tanggal 28 Desember, which is artinya kita akan berganti tahun ya, dari tanggal 28 ya, dari bulan Desember menuju ke bulan Januari 2021. Jadi pergantian tahun 2020 ke 2021. Jadi kita sudah lewat tahun yang baru ya. Jadi sebentar lagi, beberapa hari lagi lah. Nah, buat kalian-kalian guys yang kalian sudah mulai berinvestasi di tahun 2020 kemarin, 2020 ini maksudnya ya, belum lewat kemarin karena kita belum ganti tahun nih. Jadi selamat ya, konsisten terus biar kalian tetap ada di track yang betul. Tapi buat kalian yang belum memulai nih, buat kalian yang belum memulai berinvestasi, nah khusus pada video kali ini kita akan bahas lagi, kita akan refresh ya. Jadi pertanyaannya nih, buat kalian yang belum mulai berinvestasi, belum mulai berinvestasi maksudnya, belum mulai berinvestasi. Ya, nah kita pertanyaannya adalah 2021 nanti kalian mau berinvestasi apa? Itu pertanyaannya. Buat kalian para pemula, kalau kalian tonton video-video di Tia Channel ini dari awal hingga sekarang ya, kalau misalkan kalian pantau, sebetulnya ada 5 jenis investasi yang sering ditonjolkan di Tia Channel ini. Pertama ada deposito, kemudian ada emas, ada obligasi, reksadana, dan saham tentunya ya. Dan ini sekedar refreshment, jadi ya penyegaran lagi buat kalian yang belum mulai investasi. Di sini kita akan penyegaran lagi, kita akan coba review lagi tentang 5 bentuk investasi ini. Dan mudah-mudahan di 2021 nanti kalian bisa menentukan kalian mau investasi di mana. Jadi di sini saya sudah bikin catatan kecil buat kalian ya, untuk mereview lagi bentuk-bentuk investasi yang pernah kita bahas. Yang pertama, kita langsung saja kita bahas. Yang pertama ada deposito ya. Deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Sebagai ganti dari tingkat bunga yang tinggi dalam jangka waktu tersebut, pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik atau mengakses uangnya yang didepositkan. Selain berfungsi sebagai tabungan berjangka, manfaat lain dari deposito yaitu sebagai salah satu produk investasi yang paling menguntungkan. Produk investasi berupa deposito memiliki rata-rata keuntungan yang relatif stabil dibandingkan produk yang lainnya seperti saham, emas, dan obligasi pemerintah. Nah, itu tentang deposito ya. Kemudian yang kedua adalah tentang emas ya. Investasi emas biasanya dilakukan baik dalam bentuk perhiasan maupun emas koin ataupun batangan. Emas memang masih digemari orang sebagai bentuk investasi karena punya banyak kelebihan. Jadi kalau misalkan orang bilang tuh emas tuh bisa dibilang sebagai apa ya, safe haven gitu ya, safety haven gitu ya. Jadi itu simpanan yang tidak akan pernah hilang gitu ya. Jadi istilahnya sifatnya apa ya, sifatnya abadi gitu ya. Kemudian ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kepada pemegang obligasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui pada waktu pembelian surat utang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Nah, tadi sekilas tentang deposito, kemudian tentang obligasi, dan juga tentang emas tadi ya. Kemudian yang keempat ada reksadana.
Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal aktif atau peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat ke-27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Di mana kita tahu ada 3 hal terpenting di dalam reksadana ini ya. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portfolio efek. Yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Yang mana kita pernah bahas tentang manajer investasi itu apa. Kalian bisa cek lagi di video channel yang kita upload setiap hari Rabu ya, tentang belajar reksadana dari nol. Nah, itu setiap hari Rabu itu kita upload belajar tentang reksadana. Di situ kalian bisa ikutin deh. Jadi sejauh ini itu sudah seri ke-5 ya. Sudah 5 seri gitu. Rabu depan ini merupakan seri yang ke-6. Nah, tadi udah deposito, emas, obligasi, reksadana, kemudian saham ya. Saham merupakan bukti kepemilikan Anda di dalam sebuah perusahaan. Jadi saham ini adalah bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan, di mana Anda ikut menanamkan sejumlah modal di dalamnya. Sebagai hasil dari investasi tersebut, Anda akan mendapatkan sejumlah pembagian hasil secara berkala yang kita sebut dengan dividen. Jadi dividen ini dibagikan secara berkala. Kadang ada yang setahun 2 kali, dia per 6 bulan. Ada yang cuma setahun sekali gitu ya. Anda bisa membeli atau menjual saham di perusahaan sekuritas dan Anda akan dikenakan sejumlah biaya atas tindakan tersebut. Lalu apa saja keuntungan dan kerugian dari investasi yang telah kita sebutkan? Jadi kalau misalkan kalian berinvestasi buat kalian yang masih pemula ya. Buat kalian yang masih pemula, jadi kan ada bentuk ada 5 ya jenis investasi tadi yang sudah kita bahas tuh. Deposito, emas, obligasi, reksadana, dan saham. Dan tentunya kan dalam investasi itu ada untung dan ruginya dong. Ada kelebihannya dan ada kerugiannya. Ya, jadi nggak selalu untung dan nggak juga selalu rugi. Jadi ada keuntungan dan kerugian. Itu yang harus kalian tahu sebagai investor pemula. Oke guys, sekarang kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk investasi ini ya. Kita mulai dari deposito. Deposito ya, kita bahas tentang kelebihannya dulu. Kelebihannya apa? Yang pertama, kelebihannya adalah keamanan terjamin ya. Jadi keamanan terjamin karena apa? Karena deposito ini kan disimpannya di bank ya. Jadi dari semua bentuk investasi ini yang paling aman, deposito gitu ya. Kemudian resikonya rendah. Dia resikonya rendah dibandingkan dari investasi yang lain. Resikonya resiko kerugian maksudnya ya. Dia memberikan jadi keamanan yang terjamin, risiko rendah. Kemudian pendapatannya itu per tenor, jadi udah sesuai. Jadi kalau misalkan seperti kalian kalau buka deposito kan, kalau misalkan kalian ikutnya per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun, jadi sudah jelas gitu ya, ada tenornya kapan kalian akan mendapatkan keuntungan kalian. Nah, itu dari segi kelebihannya. Nah, sekarang kita bahas tentang kekurangannya dari deposito ini. Kekurangan di deposito ini adalah apa? Yang pertama, ini kita tidak terlibat langsung dengan dalam negosiasi keuangan. Jadi kalau misalkan ada pengolahan dana di deposito ini, kita nggak langsung terlibat di dalamnya. Jadi kita nggak tahu, kita cuma simpan dan tahu ada untungnya aja. Jadi kita nggak tahu apakah si dana di deposito ini larinya kemana, kita nggak pernah tahu seperti ya. Kemudian yang kedua, tergerus inflasi. Seperti yang kalian tahu, inflasi ini kan terjadi setiap tahunnya ya. Kenaikan inflasi setiap tahun ini naik ya. Inflasi naik antara 9% ya, 9% sampai 11% ya kalau inflasi ini ya. Nah, masalahnya dengan inflasi ini kan terjadi setiap tahun, sedangkan dengan deposito itu sendiri, deposito itu bunganya sekarang sekitar 4 atau 4,5%. Jadi kalau misalkan kalian simpan di deposito, tentunya kalah dengan inflasi ya. Sedangkan inflasi ini terjadi kan setiap tahun nih, dimana mata uang kita tuh semakin lama semakin turun, dan kemudian harga-harga barang tuh semakin naik gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian numpuk terus di deposito ini, kayaknya nggak mungkin gitu bisa mengejar laju inflasi tersebut gitu ya. Kemudian keuntungannya cukup rendah, yang tadi dibilang kalau deposito itu keuntungannya cuma 4 sampai 4,5%. Jadi nggak kekejar kalau misalkan kalian ingin mengalahkan lajunya inflasi di negara kita gitu ya.
Oke, sekarang bentuk investasi yang kedua adalah emas. Apa kelebihan emas ini? Kelebihan dari emas ini, kalau misalkan kalian membeli emas dan menyimpannya, ini masih mudah dicairkan. Jadi kalau misalkan kalian butuh uang, langsung aja jual. Jualnya bisa ke toko emas, bisa pegadaian, bahkan bisa ke orang lain, ke individual gitu. Karena mereka dengan senang hati akan menerima emas. Jadi emas ini sangat mudah dicairkan, mudah sekali dicairkan. Kemudian yang kedua, bisa digunakan sebagai tabungan darurat. Jadi kalau misalkan kalian nabung emas, tiba-tiba kalian butuh uang, karena yang tadi ya syarat yang pertama terpenuhi, kelebihannya itu yaitu mudah dicairkan. Jadi otomatis ketika hari ini kalian butuh uang, hari ini juga kalian akan mendapatkan. Dengan menjual emas hari ini, kalian mendapatkan uang hari ini. Jadi bisa dijadikan sebagai tabungan darurat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu harga cenderung stabil. Harga cenderung stabil. Kalau misalkan kalian lihat ya harga emas ini tahun per tahunnya, dari awal tahun hingga ke akhir tahun, biasanya setiap tahun itu emas mengalami peningkatan. Walaupun di tahun 2020 ini kalau misalkan kalian perhatikan ya, di awal tahun 2020 harga emas itu sekitar 700.000 per gram. Kemudian sempat kemarin dia naik di bulan apa ya, Oktober November ya, Oktober kalau nggak salah ya, sampai 1 juta per gram, tapi turun lagi di Desember ini sampai 900 per gram gitu ya. Cuma kalau kita lihat kestabilan di mana, kalau lihat dari awal tahun ke akhir tahun, yang tadinya 700 tetap ada peningkatan, sekarang jadi 900 per gram kan. Jadi tetap ada peningkatan ya, itu yang disebut dengan kestabilan. Jadi kenaikan harga itu dari emas ini cenderung selalu di atas awal tahunnya ya, harga di awal tahunnya, jadi tidak turun. Jadi kalau kita tarik kesimpulan sih dari dulu ya, emas itu harganya naik terus kalau jangka panjang, jadi nggak pernah ada turun gitu. Jadi nggak ada naik turunnya, ada naik terus. Walaupun mungkin ada naik turun sedikit, cuman kebanyakan itu naik terus gitu. Kemudian bisa dimulai dari modal yang terbatas. Jadi kalau misalkan emas ini kalian bisa nyicil gitu istilahnya. Kalau misalkan kalian punya uang yang sedikit, kalian bisa nyicil dengan modal yang terbatas gitu ya. Bisa belinya sedikit-sedikit, 1 gram, 2 gram. Kan tadi 1 gram sekarang 900.000 ya. Nah, nggak harus beli langsung 10 gram gitu, 9 juta kan gede banget gitu. Jadi bisa dicicil dengan uang yang kecil gitu. Atau kalau sekarang lagi kelebihan yang lain mudah didapatkan atau mudah kalian bisa melakukan lewat aplikasi tabungan online ataupun tabungan lainnya digital. Kalian bisa nabung emas di bank, kalian bisa nabung emas di pegadaian, ataupun bisa di aplikasi online. Di antaranya kan kita ada pegadaian online, di mana kalian bisa start menabung di pegadaian online itu. Kalau di online-nya itu 50.000, kalau ke pegadaiannya 10.000. Kalau misalkan pakai peluang bisa dimulai dari 10.000, ataupun Indogold bisa mulai 10.000. Apalagi sekarang ada banyak sekali, ada Buka Emas dari Bukareksa, kemudian juga di Tokopedia, di Dana, semua membuka tabungan, kesempatan untuk menabung emas di aplikasi-aplikasi yang kalian sudah kenal tentunya. Nah, itu kelebihannya. Nah, sekarang kalau kekurangannya yang pertama ada risiko kehilangan. Jadi kalau misalkan kalian membeli emas batang, disimpan di kamar, disimpan di rumah, itu resiko yang terberat, karena namanya pencuri itu kita tidak pernah akan tahu datangnya kapan. Jadi apalagi kalau ada orang takut gitu ya, disimpan jadi dibawa-bawa kemana-mana, dibawa tas dia, dibawa di dompetnya, emas itu takutnya hilang gitu. Itu resiko kehilangan itu yang paling utama, itu resiko kehilangan kalau misalkan kalian menaruh emas batangan. Yang kedua itu kenaikan harga yang lambat. Jadi kalau misalkan kalian bandingkan harga dari emas ini dibandingkan dengan reksadana atau saham, dia itu naiknya agak lambat ya, agak lambat. Jadi butuh berbulan-bulan deh. Jadi setidaknya kalau misalkan kalian menyimpannya sebulan 2 bulan, sebulan beli, kemudian 2 bulan kemudian kalian yang jual, jangan terlalu berharap untung yang besar. Tapi kalau misalkan kalian simpan di atas 6 bulan, mungkin kalian bisa menikmati hasilnya. Kemudian ada harga yang fluktuatif. Harga fluktuatif ini kalau misalkan jangka pendek, yang tadi bilangnya jangka pendek ya, harganya naik turun. Tapi kalau misalkan kalian mau ambil keuntungan, kalian ambil harga yang jangka panjang. Contohnya kalau misalkan gini ya, kalian beli di angka 900.000 per gram, kemudian nanti siang kalian mau jual itu udah sekitar 880-an. Nanti kalau misalkan besok mau jual lagi, mungkin bisa naik lagi 900 lebih, tapi sorenya bisa turun lagi. Emang fluktuatifnya nggak terlalu besar, kecil, cuman tetap itu harganya belum stabil kalau misalkan kalian baru beli. Jadi kalau misalkan himbauan aja nih, kalau misalkan kalian ingin berinvestasi di emas, jadi jangan begitu beli kalian jual gitu, karena ini nggak bisa yang ya minimal di atas 6 bulan lah. Kecuali kalau memang kalian butuh uang ya, kalian bisa jual gitu. Tapi untuk meraih keuntungan ya minimal di atas 6 bulan. Kemudian selisih harga beli dan harga jual itu suka ada selisih ya. Jadi kalau misalkan di emas itu kurangnya gini, kalau misalkan kalian beli di harga 900,
Jadi kita ngomongin per hari ini, misalkan hari ini kalian beli di harga di 900. Kalau misalkan jual di hari yang sama, nanti kalian jual tuh bukan di angka 900 tapi di angka sekitar 880. Jadi ada selisihnya gitu. Jadi ya seperti saran tadi, ya minimal kalian nunggu sampai di atas 6 bulan baru kalian bisa merasakan keuntungan dari investasi emas. Nah, kemudian yang ketiga guys, yang ketiga ada obligasi. Apa sih kelebihan dari obligasi ini? Kelebihan dari obligasi adalah memperoleh kupon secara berkala. Kupon. Jadi keuntungan yang kalian dapatkan di dalam obligasi itu bentuknya berupa kupon ya, dimana kalian dapatkan secara berkala. Tapi ingat, kalian harus ingat kalau misalkan obligasi ini kan macam-macam ya. Ini berlakunya ada yang setahun, ada pula yang setahun 11 bulan. Ada pun yang di atas 2 tahun. Jadi kalian harus perhatikan dengan jeli sebelum kalian membeli obligasi. Karena sekali kalian membeli obligasi ini untuk jangka yang panjang tentunya, dan kupon ini akan dibagikan kalian per bulannya berupa kupon gitu ya. Kemudian mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Jadi ada capital gain, jadi ada pembedaan harga yang berbeda, harga kenaikan harga gitu ya. Kemudian pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Jadi kalau misalkan kalian berinvestasi di obligasi ini, kalian tidak perlu takut uang kalian hilang, karena uang kalian itu akan dikembalikan utuh plus keuntungannya yang berupa kupon itu dari pemerintah. Karena kan obligasi ini kan surat utang pemerintah, jadi kita mengutangi pemerintah, memberikan hutang ke pemerintah. Jadi pemerintah yang berutang kepada kita gitu. Jadi dengan kita membeli surat obligasi ini, berarti kita juga turut berpartisipasi dalam pembangunan negara tentunya ya. Kemudian keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Karena apa? Karena kalau yang tadi kan dibilangnya deposito itu kan bunga, kelebihan yang atau keuntungan yang kalian dapatkan dalam deposito itu sekitar 4% sampai 4,5%. Tapi kalau misalkan kalian beli obligasi, kalian bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5,5% sampai 8,5%. Jadi itu tergantung obligasi apa yang kalian pilih gitu ya. Kemudian dapat dijadikan sebagai jaminan atau anggunan. Jadi ini juga obligasi ini dapat dijadikan sebagai jaminan apabila kalian ingin mengajukan jaminan melalui perkreditan atau yang lainnya. Kita tadi tentang kelebihan di obligasi. Sekarang tentang kekurangannya. Kekurangan dari obligasi ini adalah penerbit surat utang berisiko gagal bayar. Jadi kadang-kadang si penerbit surat utang ini ada risikonya gagal bayar. Kalau sudah gagal bayar ini, kalian tidak akan menerima keuntungan gitu ya. Tidak akan menerima keuntungan secara maksimal. Kemudian rentan terhadap perubahan suku bunga. Kadang suku bunganya bisa naik, bisa turun. Itu tergantung sama kondisi ekonomi, kondisi politik di negara kita. Itu gimana situasinya. Kemudian penjual surat utang sebelum jatuh tempo di pasar sekunder menimbulkan kerugian bagi investor. Jadi kalau misalkan kalian belum waktunya ini, bisa aja misalkan itu surat obligasi itu kan berlaku, misalkan kalian membeli satu surat obligasi yang berlaku 1 tahun 11 bulan. Tapi baru jalan 1 tahun kalian ingin menjualnya, bisa-bisa saja hanya saja nanti harganya turun dan kalian mungkin dapat cuma setengah dari apa yang kalian investasikan. Nah itu sekilas tentang obligasi. Nah sekarang yang keempat tentang reksadana ya. Reksadana sendiri ini merupakan tingkatannya jauh di atas tadi ya, di atas obligasi, di atas deposito ataupun di atas emas. Kenapa? Kelebihan reksadana ini apa? Yang pertama, dia memiliki keuntungan ya. Keuntungannya dia bisa mencapai di atas 10%. Jadi kalau misalkan untuk reksadana kan macam-macam ya. Jadi kelebihan yang lain juga ini didiversifikasikan ke beberapa instrumen keuangan seperti reksadana kan ada 4 nih. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Ada satu lagi sebetulnya reksadana indeks. Kalau misalkan kalian menabung di reksadana pasar uang, itu kalian akan memiliki akan mendapatkan keuntungan sekitar 6,5 ya, 6 sampai 6,5% per tahunnya. Kalau untuk reksadana yang lain, pendapatan tetap dan yang lainnya bisa di atas 10% per tahunnya gitu ya. Jadi tentunya keuntungannya jauh lebih besar daripada kalian berinvestasi di obligasi emas ataupun di deposito tadi ya. Nah kemudian juga dikelola, dana yang kalian simpan ini dikelola oleh manajer investasi, di mana manajer investasi sudah memiliki pengakuan secara profesionalismenya. Kemudian juga dia mereka mengatur gitu ya, mereka mau taruh di mana. Jadi kalian nggak usah pusing, kalian tinggal nabung aja seperti biasa. Kalian nggak usah pusing harus taruh kemana. Mereka sudah atur buat sesuai dengan profil kalian gitu. Sesuai dengan biasanya kalau misalkan kalian nabung ya, apalagi sekarang bisa online, bisa nabung di aplikasi-aplikasi gitu seperti kalian contohnya 1
salah satu aplikasi online tuh kalian bisa nabung di Bibit. Di situ kan kalian sebelum kalian pada saat pendaftaran, sebelum kalian mulai berinvestasi, di situ ada beberapa pertanyaan yang akan membawa kalian itu tergolong ke jenis investor yang seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah istilahnya sudah terbentuk kalian tuh profil investornya apa gitu ya, apakah konservatif, apakah moderat, apakah agresif. Nah, makanya di situ biasanya suka ada pilihan atau ada anjuran reksadana apa yang harus kalian beli. Jadi disesuaikan dengan profil kalian sebagai seorang investor gitu ya. Kemudian ini bisa dimulai dengan investasi atau reksadana bisa dimulai dengan uang yang kecil, dengan 10.000 gitu ya, dengan 10.000. Karena kalau misalkan kalian menabung di online gitu ya, kalian bisa mulai dengan 10.000, jadi kecil sekali gitu. Kalau salah dengan uang yang banyak, kalian bisa mulai dengan uang 10.000 gitu. Nah, sedangkan untuk kekurangan reksadana ini di sini ya, pertama adalah harga yang fluktuatif. Jadi kadang harganya naik, kadang harganya turun. Jadi kurang lebih sama seperti saham ya, cuman nggak sefluktuatif saham. Jadi ada harga yang fluktuatif, kemudian ada biaya untuk jual belinya. Kena biaya fee, istilahnya biaya investasi gitu ya. Dimana kalau misalkan kalian beli di hari yang sama, dijual di hari yang sama, tentunya kalian tidak akan memiliki keuntungan karena terpotong oleh biaya. Kemudian ada juga tentang waktu pencairannya ya. Jadi butuh waktu. Jadi nggak seperti emas tadi. Kalau emas kan sekarang kalian butuh uang, kalian jual emasnya, kalian langsung dapat uangnya. Sedangkan untuk reksadana ini butuh waktu 3-4 hari. Sedangkan kalau misalkan berdasarkan survei ini ya, berdasarkan survei yang telah Tia Channel lakukan, untuk semua aplikasi online yang tadi pertama Tia bilang Bibit itu paling bagus biasanya, kan dia dalam 2 hari itu uang sudah cair gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lain-lain ya, itu makan waktu 3-4 hari lah paling cepat ya. Kadang ada yang sampai 5 hari juga ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan reksadana yang ditutup gitu, kayak semacam beberapa bulan yang lalu ada beberapa reksadana yang ditutup. Kenapa ditutup? Itu karena jumlah dana itu anjlok ataupun ada masalah intern di dalamnya ataupun dari manajer investasi yang pengelolanya ya. Jadi something happen gitu, ada sesuatu yang terjadi dalam masalah tersebut atau jangan. Makanya kalau misalkan kalian pilih reksadana, untuk membeli reksadana harus hati-hati ya. Kalian baca dulu prospektusnya, kalian baca detailnya, keuntungan perusahaannya. Jadi lihat kejelasannya dulu. Nah, itulah kekurangan tentang reksadana ya. Nah, yang terakhir guys, ini adalah tentang investasi saham ya. Nah, ini yang menarik nih. Kelebihan dari investasi saham ini apa? Pertama, ini memiliki capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu adalah selisih harga ya, dimana selisih dari harga awal ke harga terakhir. Contoh seperti ini. Ketika kalian membeli Bank Rakyat Indonesia ya, dengan kodenya BBRI, ketika awal corona terjadi di Indonesia sekitar bulan Maret atau bulan April ya, harga dari Bank Rakyat Indonesia itu menyentuh harga 2.200 per lembarnya, itu udah menyentuh harga terendahnya gitu ya. Sedangkan sekarang kalian boleh tahu harganya itu 4.100 per lembar. Jadi kalau kalian lihat itu naik 100% ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalkan kalian bermodal 10 juta ataupun 20 juta, uang sekarang kalian sudah menjadi 40 juta gitu ya. Jadi 100% meningkat. Apalagi kalau misalkan kalian lihat anaknya ya dari BBRI ini, itu BRIS atau Bank Rakyat Indonesia Syariah, di mana yang kalian tahu sekarang semua bank syariah di Indonesia seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, mereka bergabung dengan Bank BRI Syariah ini dijadikan satu nama. Di bawah kepemimpinan BRI Syariah ini jadi satu nama Bank Syariah Indonesia gitu ya. Dimana di kode BRIS ini di awal corona itu sekitar harganya 500 per lembar, sekarang sudah 2.200-an. Jadi sudah berapa ratus persen dia naiknya ya. Nah, itu jadi kalian memiliki capital gain, itu yang disebut dengan capital gain dari saham. Kemudian kalian kelebihan yang lain adalah kalian memiliki dividen, keuntungan dividen. Jadi dividen itu adalah keuntungan yang keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada setiap investornya. Jadi macam-macam dividen, ada dibagikan per setahun sekali, ada dibagikan per setahun 2 kali. Yang per setahun 2 kali biasanya ada 2 kali pembagian itu. Yang pertama dividen utama, yang kedua itu dividen interim. Biasanya contoh seperti BCA juga melakukan 2 kali pembagian dividen dalam setahunnya ya.
Kemudian untuk saham ini kelebihannya kadang kalian suka mendapatkan saham bonus. Jadi kalau misalkan ada saham inti, biasanya dalam momen-momen tertentu kalian akan mendapatkan bonus atau saham anaknya gitu dari saham induknya gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa belajar lagi tentang saham ya. Kemudian untuk kekurangannya juga tentang saham ya. Kalau tadi ada capital gain, dan tentunya kebalikannya ada capital loss. Jadi kalau misalkan harganya sampai turun, jadi contoh ya, kalau kalian yang berinvestasi di saham sebelum masa corona, tentunya kan di harga wajar. Ketika ada masa corona, itu harganya turun terus ya. Nah disitulah kalian kekurangannya itu memiliki capital loss. Jadi ada penurunan harga. Tapi tentunya kalau misalkan kalian mempunyai manajemen resiko yang baik, kalian bisa meminimaliskan resikonya. Jadi meminimaliskan resikonya. Kemudian kalau misalkan juga sampai perusahaannya pilot, perusahaannya bangkrut, tentunya kalian akan kehilangan investasi kalian. Makanya kalian harus pintar-pintar berinvestasi pada perusahaan yang istilahnya kalau orang-orang bilang tuh blue chip ya. Jadi perusahaan yang besar yang sudah punya nama dan secara fundamental itu sudah bagus sekali gitu ya si perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga biasanya dalam trading, kalau misalkan dia melakukan harga yang fluktuatif ya, karena ada harga fluktuatif bisa naik turun dengan cepat si harga saham ini. Kadang satu saham itu bisa disuspend. Kalau sudah saham itu kena suspend, emitennya kena suspend, maka otomatis si investasi kalian itu mandek atau di situ ya. Jadi kekunci gitu. Jadi nggak bisa diambil sampai si suspendnya itu dicabut oleh OJK atau Jasa Keuangan. Nah itulah kekurangan dan kelebihan tentang saham gitu ya. Nah khusus untuk saham ini ya, untuk di tahun depan mulai 2021 di TH Channel setiap hari Senin kita akan ada pembahasan edukasi tentang saham. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengenal lebih jauh tentang saham ini, khusus untuk para investor pemula gitu ya, kalian tongkrongin aja nih TH Channel ya setiap hari Senin. Tentunya kita mulai dari tahun depan ya, yang berarti minggu depan ya. Minggu depan kita sudah mulai tentang edukasi saham. Jadi kalian setiap hari Senin di TH Channel itu ada edukasi saham. Kemudian setiap hari Rabu juga ada edukasi reksadana gitu ya. Dan untuk di hari Minggu biasanya ada market review ataupun ada edukasi-edukasi yang lainnya gitu. Dan mungkin nanti di tahun-tahun ke depan gitu, bukan tahun-tahun ke depan, di masa-masa yang akan datang apabila corona ini sudah hilang dan keadaan sudah normal lagi, kita juga akan mengadakan istilahnya apa ya, kunjungan-kunjungan atau mungkin wisata juga jadi tentang itu TH Channel ya, banyak kejutan-kejutan kalian, kejutan-kejutan buat kalian gitu ya, kejutan-kejutan yang tentunya kejutan gitu ya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya buat kalian para investor pemula tahun 2021 nanti, tahun depan, buat kalian yang belum berinvestasi, kalian mau berinvestasi apa? Itu pertanyaannya. Apakah mau berinvestasi di deposito? Apakah mau berinvestasi di emas? Apakah di obligasi? Apakah di reksadana? Apa di saham? Tapi sebagai clue aja ya, kalau saham ini adalah satu-satunya instrumen yang bisa mengalahkan inflasinya perekonomian sebuah negara. Jadi contoh kalau misalkan kalian menabung di deposito, kalian menabung di obligasi emas, istilahnya kalian naik sepeda gitu kan, naik sepeda. Kalau misalkan kalian nabung di reksadana, kalian tuh naik sepeda motor. Kalau kalian nabung di saham, kalian tuh naik pesawat terbang gitu. Jadi itu ilustrasi aja gitu. Tapi kembali lagi kepada kalian mau nabung di mana, terserah kalian bisa pilih. Tahun 2021 ini jadi kita sarankan buat kalian para pemula yang belum berinvestasi, mulailah berinvestasi sekecil apapun. Cobalah untuk berinvestasi ya. Jadi mudah-mudahan 2021 ini, tahun depan ini kalian bisa memulai berinvestasi. Buat kalian yang belum memulai berinvestasi, buat kalian yang sudah berinvestasi, terus berinvestasi dan konsisten terus ya. Oke, sebenarnya sampai di sini aja dulu video kita pada kali hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua, buat orang-orang banyak tentunya ya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat buat kalian semua, agar dapat membawa wawasan buat kalian semua dengan cara subscribe, like, comment, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari TH Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye.